Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frisco Imanuddin ingin menjelaskan tentang sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Adapun slide ini adalah hasil diskusi dari kelompok 5 yang terdiri dari Saudara Padli, Roy Setiadi, Arizal Karar, Anggoro Eko, Jumaidi, dan saya sendiri. Nah, secara umum perjalanan pendidikan di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu pada zaman kolonial, setelah atau pasca kemerdekaan, dan saat ini. Adapun fokus pembahasan kita kali ini lebih banyak pada pendidikan pada zaman kolonial. Nah, pendidikan zaman kolonial sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa part, yang mana diawali dengan pendidikan pada Budi Utomo, dilanjutkan dengan Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini. Oke, sebelum kita masuk ke masing-masing part tadi, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang munculnya pendidikan nasional yang ada pada saat itu. Nah, pendidikan pada saat itu dilatar belakangi dengan usulan para bupati-bupati, yang mana mereka mengusulkan untuk mendidik calon pegawainya. Karena kepemerintahan pada saat itu membutuhkan tenaga kerja di bidang administrasi, pengarsipan, dan surat menyurat. Nah, adapun pendidikan pada zaman itu difokuskan pada kebutuhan tenaga kerja, sehingga tidak seluruh masyarakat mengenyam pendidikan. Hanya masyarakat tertentu, khususnya kaum bangsawan yang siap bekerja di dalam pemerintahan. Sebelumnya, sebelum masuk ke Budi Utomo, jadi jauh sebelum Budi Utomo, latar belakang munculnya Budi Utomo itu nanti juga pendidikan pada zaman Bumi Putra. Nah, pendidikan zaman Bumi Putra ini nantinya akan mengirimkan kaum-kaum cerdik cendekiawan untuk kuliah menempuh belajar di Belanda sebagai dokter. Kenapa? Karena pada saat itu di Jawa terjadi wabah penyakit, sehingga Belanda mau tidak mau harus mengirimkan tenaga kesehatan yang bisa dibayar murah. Karena kalau harus mendatangkan dari Belanda itu jauh memakan biaya yang lebih banyak. Nah, adapun latar belakang munculnya pendidikan Bumi Putra ini adalah sebagai politik balas budi atau politik etis pihak Belanda yang salah satunya adalah tentang pengajaran. Tetapi kenyataannya pendidikan pada zaman Bumi Putra ini diperuntukkan hanya untuk mencari tenaga kasar yang diperuntukkan untuk membantu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Belanda. Sehingga pengajaran yang diberikan cuma membaca, menulis, dan berhitung tingkat dasar. Oleh karena itu, pendidikan pada zaman ini masih dirasakan sangat kurang dan diperuntukkan hanya kaum kelas bawah pribumi. Nah, tadi para tokoh cerdik cendekiawan yang dikirim ke Belanda, mereka mempunyai satu visi misi, satu pemikiran untuk membuat sebuah organisasi. Apakah namanya? Yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini adalah organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan dan kebudayaan, yang mana organisasi ini diikuti oleh tokoh-tokoh pemuda Indonesia yang belajar di Belanda, di sekolah Stovia. Nah, karena mereka itu mempunyai satu visi misi, yaitu ingin melepaskan diri dari penjajah, akhirnya mereka membuat suatu perkumpulan. Nah, secara tidak sadar, ternyata organisasi ini juga mengawali pergerakan yang dilakukan secara nasional. Dan organisasi ini jugalah yang melatar belakangi terbentuknya organisasi-organisasi nasional selanjutnya seperti Indispartij dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah pendidikan pada zaman Ki Hajar Dewantara. Nah,
Kenapa Ki Hajar Dewantara itu melakukan suatu gebrakan di dunia pengajaran? Karena selama beliau menyaksikan pendidikan yang sudah dijalani, dia itu merasa bahwa pendidikan yang diajarkan oleh Belanda itu hanya berfokus pada pendidikan yang bersifat materialistis dan intelektual dan bersifat kebarat-baratan. Nah, itu tidak sesuai dengan karakter dan budaya orang Timur atau orang Indonesia. Nah, selain itu juga pendidikan selama ini masih belum merata, hanya dirasakan oleh kaum-kaum bangsawan. Makanya Ki Hajar Dewantara ingin memberikan pendidikan yang sama dan merata bagi pribumi dan orang-orang Belanda. Nah, sekolah yang sudah berhasil didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa. Nah, adapun pengajaran yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ini berupa pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dan nilai-nilai luhur peninggalan adat istiadat dari Indonesia itu. Yang selanjutnya adalah pendidikan pada R.A. Kartini. Kita sudah sangat familiar dengan slogan beliau, dengan karangan beliau yaitu habis gelap terbitlah terang. Nah, ini dikhususkan untuk para kaum perempuan. Karena perempuan pada saat itu hanya berpangku tangan kepada suaminya, hanya menjadi ibu rumah tangga. Makanya Ibu Kartini, Bu Raden Ajeng Kartini, itu mempunyai pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun suatu bangsa. Karena peradaban suatu bangsa bisa maju juga karena peran oleh perempuan. Nah, tujuan pendidikan perempuan adalah menjadikan kaum perempuan cakap, baik mandiri yang sadar akan panggilan budinya. Adapun pengajarannya berupa keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh perempuan. Nah, adapun bentuk cita-cita yang diinginkan oleh Raden Ajeng Kartini ini adalah membangun sekolah wanita. Nah, untuk saat ini, apakah pendidikan di Indonesia itu mengekang kemerdekaan siswa dan apakah Indonesia sudah merdeka dari sisi pendidikan? Pada hakikatnya, pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya memerdekakan siswa dan pendidik. Kenapa? Karena masih dibatasi oleh beberapa aspek dan beberapa faktor yang tidak membebaskan siswa secara penuh. Sehingga siswa menjadi banyak bebannya, berikutnya juga guru mempunyai beban yang sangat besar pula. Jadi pada hakikatnya Indonesia memang sudah merdeka, tetapi untuk secara praktek, secara administratif, di lapangan merdeka belajar itu belum sepenuhnya direalisasikan. Masih harus banyak koreksi, masih harus banyak perbaikan yang dilakukan agar benar-benar siswa dan guru itu benar-benar merdeka dan belajar sesuai dengan hakikat dan kodrat hidupnya. Itu pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.